sahabat Nusantara Gaib. Kali ini kita akan mengupas tentang mediumisasi. Adapun mungkin di luar sana mediumisasi itu dianggapnya settingan atau drama gitu ya. Mungkin kita akan bahas dengan praktisinya Adipati Kikis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Sehat? Alhamdulillah. Oke, mungkin kita langsung ke pertanyaan. Ada beberapa dari survei, kita udah survei mengenai mediumisasi supaya jelas dan terarah. Jangan kita cuma berandai-andai mediumisasi itu apa. Oke, mungkin dari pertanyaannya itu apa perbedaan antara mediumisasi dengan kesurupan? Mungkin itu. Perbedaan antara mediumisasi dan kesurupan. Sebenarnya arti mediumisasi sangat luas, sangat luas. Tiap orang pasti berbeda pandangan. Tapi menurut saya pribadi, sesungguhnya mediumisasi sama kesurupan itu sangat jauh berbeda. Katakanlah kesurupan itu ketika seseorang atau katakanlah raga manusia dirasuki, dia sama sekali kehilangan kontrol atas dirinya sendiri. Jadi 100% terkuasai, tidak sadar. Berbeda dengan mediumisasi. Mediumisasi itu ada yang berasal dari dalam. Bila dari luar, berarti si raga mediator tersebut dengan sengaja dimasukkan makhluk gaib untuk menggali sesuatu yang diinginkan. Dalam intinya, raga mediator saat proses mediumisasi dia masih memiliki kontrol terhadap tubuhnya sendiri. Berarti boleh dikatakan dia masih sadar, dalam kondisi sadar atau gimana? Kemungkinan masih sadar. Kesadaran bisa berbanding antara 80% dia terasuki, namun kesadaran hanya 20%. Itu bisa saja seperti itu. Tapi dalam hal apa yang dibicarakan, gaya-gaya, biasanya si mediator tersebut tidak menyadari. Katakanlah mirip dengan kesurupan. Kalau kesurupan intinya 100% dari luar, bukan dari dalam dirinya sendiri. Mungkin ada lagi ini pertanyaannya, apakah ada dampak ke mediator dengan melakukan mediumisasi ini? Apakah ada dampaknya gitu? Entah di bidang kesehatan, entah itu ada gangguan-gangguan lain gitu. Untuk dampak tersendiri, kita kembali lagi ke si mediatornya. Apakah si mediator tersebut dalam keadaan kuat, atau katakanlah karena setiap manusia itu memiliki wadah kebatinan maupun wadah keilmuan yang sangat berbeda ya. Bila si mediator tersebut tidak memiliki kepekaan, tidak memiliki wadah yang cukup kuat, bisa saja cepat atau lambat ada dampak buruk bagi kesehatan. Terutama mediator tersebut masih di bawah umur ya. Ya Pak, itu menguras energi bagi si mediator tersebut? Pasti. Karena mediumisasi itu berasal dari dalam. Jadi seolah kita mengcopy paste sosok yang ditarik oleh praktisi, dan si mediator tersebut seolah-olah bercermin atau mengcopy paste. Otomatis dia harus berbagi energi kepada makhluk halus tersebut. Karena tidak bisa 100% gitu. Beda sama tadi kesurupan mungkin ya. Betul. Kesurupan bisa tanpa tanpa kita tarik sosok gaib itu, dia merasuki langsung 100%. Dia tidak ingat sama sekali untuk mediatornya. Contohnya si orang tersebut dalam keadaan dia melamun, banyak masalah. Jadi sosok gaib sangat mudah masuk ke raganya tersebut tanpa halangan sedikit pun. Apa ada kriteria khusus untuk mediator tersebut? Apa entah itu dari tubuhnya harus besar, atau energi tenaganya harus besar? Apa ada kriteria khusus?
Kalau menurut saya pribadi sih untuk kriteria tertentu tidak ada. Atau apakah si mediator tersebut harus berbadan besar, harus fisiknya kuat, tidak perlu. Yang penting si mediator tersebut dalam keadaan dia ikhlas menerima sesuatu, energi yang masuk ke dalam dirinya. Untuk bagusnya mediator atau katakanlah raga yang bisa dijadikan mediator untuk matangnya di antara usia 27 sampai 32. Itu sangat mumpuni buat menjadi seorang mediator. Karena perlu digarisbawahi, tidak semua orang bisa menjadi mediator. Gitu. Jadi intinya itu mediator itu tidak harus bertubuh besar, Tidak perlu, tidak hanya harus. fisik besar gitu ya. Ya. Jadi intinya ada keselarasan energi gitu ya untuk mediumisasi ini. Betul, antara si praktisi dengan si mediator itu sendiri. Apalagi kalau mediatornya itu sempat nolak, dia nggak bakalan Bisa. walaupun praktisinya itu handal Handal sekalipun, syarat mutlak mediumisasi bisa terjadi andai saja si mediator tersebut memang sudah terbiasa dirinya dengan hal-hal gaib, atau sudah terbiasa dengan olah energi, keluar masuk energi di badannya. Itu sangat mudah untuk melakukan mediumisasi atau dirinya dijadikan mediator. Atau mungkin bisa jadi orang-orang mediator ini pernah mungkin mengalami kesurupan atau gimana, jadi sehingga wadahnya sendiri itu bisa mengolah energi dari sosok gaib tersebut. Nah itu betul, itu salah satu alasan mediator. Selain dirinya bisa mengolah energi, kemungkinan betul seperti yang disebutkan tadi ya, dia memiliki latar belakang pernah kesurupan, mudah dirasuki, dan lain-lain. Mungkin bisa untuk prakteknya atau untuk penunjukan mediumisasi tersebut bisa ditunjukkan bahwa mungkin sahabat-sahabat Nusantara Gaul di sana penasaran ingin melihat bagaimana istilahnya mediator tersebut dirasuki sosok gaib, atau entah ini settingan atau enggak gitu ya. Ibaratnya kita harus ada bukti. Kalau nggak ada bukti, orang mungkin merasanya ini settingan, betul, ini cuma untuk mendompleng popularitas aja gitu. Iya. Untuk melanjuti tentang pembahasan tadi tentang mediumisasi dan mediator, mungkin bisa Adipati praktekkan untuk cara-cara mungkin untuk mediumisasi dengan mediator yang kita sediakan. Apakah Insya Allah bisa untuk dimediumisasi atau tidaknya? Insya Allah. Tapi sebelumnya saya mau izin dulu ya untuk melihat kepekaan beliau. Apakah beliau bisa dimediumisasi atau raganya bisa dijadikan mediator ya? Mau izin dulu ya. Coba maju ke depan sedikit. Yang saya rasakan beliau cukup peka ya terhadap hal-hal gaib. Mungkin saya coba ya untuk melakukan mediumisasi ya. Baiklah, saya akan mencoba melakukan mediumisasi ya terhadap beliau. Saya akan mencoba menarik hadam pendamping beliau sendiri ya. Coba dipejamkan dulu matanya. Ya. Ini membahayakan nggak? Insya Allah tidak. Karena mediator yang saya rasakan cukup peka, cukup kuat. Jadi tidak brutal ya? Tidak brutal ya. Fokus dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya udah merasakan satu energi yang insya Allah ini adalah khadam pendamping dari beliau itu sendiri ya. Kita coba untuk memasukkan ke beliau ya. Bismillahirrahmanirrahim.
kita tunggu sebentar. Terkadang ada mediator yang memerlukan waktu beberapa detik agar si sosok tersebut masuk dengan sempurna. Kita lihat ya, sudah masuk ya. Ini yang masuk sosok apa? Dilihat dari gaya dan energinya, saya lihat yang masuk adalah sosok harimau. Harimau yang cukup sepuh ya. Kita biarkan dulu, kita lihat di situ. Kita coba komunikasi ya sama beliau ya. Assalamualaikum. Anda dengan siapa? Dia menggunakan bahasa Sunda. Tadi dia mengatakan, saya yang ada di badannya, ada apa kalian memanggil saya? Gitu ya. Kami di sini hanya ingin mencari tahu dan melakukan pembuktian mediumisasi terhadap sahabat-sahabat Nusantara Gaib. Apa Anda berkenan berbincang-bincang dengan kami sedikit? Dari mana asal Anda? Dari mana asal Anda? Dia mengatakan asal dirinya dari tanah Pasundan ya. Betul ya? Kami hanya ingin melakukan pembuktian mediumisasi. Apa Anda berkenan berbincang dengan kami sedikit? Assalamualaikum. Aki, sosok pendamping dari raga yang termediumisasi. Dia agak sulit bicara karena mungkin baru pertama kalinya ya si raga ini dijadikan mediator ya, jadi agak kesulitan dalam hal menyatukan diri. Tapi kita akan mencoba terus menyingkronkan dan menyingkronkan. Coba tunjukkan eksistensi Anda. Nah inilah ya. Yang saya lihat di sini, dia memang berwujud mirip seekor harimau pada umumnya, tapi dia bisa memperlihatkan wujud aslinya, yakni sosok kakek sepuh kalau yang saya lihat dan yang saya rasakan ya. Mungkin dengan ciri khas Pasundan. Betul. Sosoknya kebanyakannya sosok harimau ya. Mungkin identik dengan Siliwangi ya. Kita akan cari tahu dari mana sebetulnya dia berasal ya. Dari mana asal Anda? Dia hanya bisa menunjukkan, yang pasti dia berasal dari tanah Pasundan. Sudah lama ya Anda berada di sini. Dia mengatakan ada di badannya ya Sosok pendamping intinya, bisa boleh dikatakan sosok pendamping yang menjaga raga si mediator. Mungkin bisa kita cukupkan. sudah cukup ya. Ya, sudah cukup untuk pembuktian media. Saya akan keluarkan ya. Istighfar. Oke, sahabat Nusantara Gaib, barusan kita udah buktikan untuk mediumisasi dengan
mediator yang kita sediakan. Mungkin para sahabat Nusantara Gaib mungkin ada istilahnya satu pertanyaan atau unek-unek tentang mediatornya. Nah, bisa ditanyakan langsung ya terhadap mediatornya ya. Tentang mediatornya gitu. Bagaimana rasanya menjadi mediator? Bagaimana yang tadi kita bahas kesadarannya, apa dia full 100% tidak sadar atau masih ada kesadaran? Oke, kita mungkin langsung tanya ke mediatornya. Bagaimana barusan ketika dimasukkan sosok gaib, dijadikan mediumisasi, rasa yang dirasakan? Jadi yang pertama saya rasakan, saya kehilangan kesadaran, terus sedikit sadar. Jadi kesadaran saya perbandingan antara 70% sama 30% lah. Bertahap ya. Ya, jadi kesadaran saya 30%, yang 70%-nya saya tidak sadar. Ketika ada pertanyaan-pertanyaan dari praktisi tadi, baik praktisi atau saya sebagai pembawa acaranya, apa pertanyaan itu terdengar dengan jelas atau gimana? Jadi ada beberapa pertanyaan yang saat ini juga saya masih ingat, cuman ada beberapa mungkin omongan saya tapi saya nggak ingat saya ngomong apa gitu. Udah bisa diingat ya. Ya, jadi ya karena mungkin antara sadar dan enggak gitu. Betul. Yang dirasakan sekarang ke badan atau ada rasa capek atau gimana? Ya, efek Yang- mediumisasi ini gitu ya. Yang saya rasakan saat ini, jadi nggak ada kayak biasa gitu, kayak nggak ada rasa habis aktivitas sih biasa aja. Biasa aja, Mungkin nggak ada capek rasa. ya, nggak capek Ya, kan. jadi Mungkin karena terbiasa mungkin Biasa. dengan Ya karena saya juga sudah lihat, sudah peka kan, Oh. kemungkinan beliau sudah. atau pernah kerasukan dulunya. Nah itu pertanyaan yang penting, apa Pak? ya dulu pernah saya kesurupan, kesurupannya cukup lama gitu. Oh, mungkin inilah yang mengakibatkan Bukannya kepekaan saya, jadi mediator mungkin ini gitu. sekarang peka terhadap hal-hal gaib. Mungkin bisa dikatakan begitu ya. Nah itu yang seperti saya sebutkan tadi ya. Orang yang pernah kesurupan bisa begitu mudah ketika dijadikan mediator. Karena kemungkinan besar orang yang pernah kesurupan atau katakanlah terasuk makhluk-makhluk gaib, biasanya si portal di dalam atau di luar tubuh yang mengelilingi tubuhnya seperti cakra-cakra, portal gaib itu dijamin terbuka lebar. Jadi itu yang menyebabkan saya bisa langsung jadi mediumisasi. Ya, peka terhadap energi-energi gaib ya, seperti tadi. Andai beliau tidak peka, sedikit pun tidak peka, sulit bagi dia untuk merasakan, apalagi harus menjadi mediator seperti tadi. Jadi untuk kesimpulannya mungkin seorang mediator itu butuh keselarasan energi antara Betul. Sosok gaib tersebut dan dirinya. Mungkin boleh dikatakan begitu. Mungkin untuk pembuktian dan untuk pembahasan tentang mediumisasi mungkin saya cukupkan sekian. Mungkin nanti apabila ada perkataan atau pertanyaan-pertanyaan yang seputar tentang mediumisasi, boleh ditulis di komen di bawah dan jangan lupa subscribe. Oke, sahabat Nusantara Gaib, saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.